Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, pecandu kopi dimanapun berada, Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kenikmatan, serta waktu yang bisa kita gunakan dan manfaatkan dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Mari sebelum kita memulai sesi berikutnya, alangkah baiknya kita mengawal dengan membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita awali dengan membaca suratul Fatihah mendatangkan keberkahan, kebaikan bagi diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kelahiran Nabi, yaitu tanggal 9 maupun tanggal 12 Rabiul Awal. Ada terjadi perbedaan. Lalu juga bertepatan dengan tahun gajah. Mengapa disebut tahun gajah? Juga sudah kita bahas tentang orang-orang yang menyusui Nabi Muhammad dan sampai akhirnya dirawat atau diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, dan akhirnya terjadi peristiwa yang sangat besar yang mengagetkan sampai akhirnya Nabi terpaksa dikembalikan dari Halimatus Sa'diyah kepada keluarganya, yaitu peristiwa dibelahnya dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh dua orang laki-laki yang aslinya adalah dua orang malaikat utusan Allah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab berikutnya. Mari kita baca Khulasah Nurul Yakin. Wafatu ummihi wa hadanatuhu. Wafatnya ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta pengurusan atau orang-orang yang merawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuwfiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sadisati min umrihi wa hiya raji'atun minal Madinah. Ibunda Nabi wafat pada saat Nabi berusia 6 tahun. Posisinya ketika ibunda sedang pulang dari kota Madinah. Apa yang dilakukan ibunda Nabi di kota Madinah bisa kita temukan di dalam kitab Nurul Yakin. Thumma inna ummahu akhadathu minha wa tawajjahat bihi ilal Madinah. Lalu ketika peristiwa pembelahan dada itu, ibunda Nabi mengambil Nabi Muhammad SAW dari asuhan Halimatus Sa'diyah dan bertolak ke kota Madinah li ziyarati akhwali abihi Bani Adi ibn Najjar, untuk berkunjung, untuk ziarah ke keluarga dari saudara dari ibu ayahnya, yaitu Abdullah, yang tak lain adalah Bani Adi ibn Najjar. Wa bainama hiya a'idatun adrakathu maniyatuha fit tariqi famatat bil abwa. Maka ketika dalam posisi pulang dari kota Madinah setelah berziarah, setelah berkunjung ke Bani Adi bin Najjar, juga setelah berkunjung atau berziarah ke makam ayahanda Abdullah, maka ibunda menemui kematiannya, yaitu wafat dalam posisi pulang dari Madinah menuju kota Makkah di sebuah jalan atau sebuah desa yang terkenal dengan desa Abwa. Fahadanathu Ummu Aiman wa kafalahu jaddu. Maka dibawa pulang, diasuh, dirawat dulu oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman di awal sudah kita jelaskan adalah pembantu dari ayahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu diserahkanlah kepada kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, untuk diasuh. Di sini Abdul Muthalib melihat gelagat-gelagat, tingkah-tingkah yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad kelak adalah menjadi seorang yang sangat besar. Maka karena itu Abdul Muthalib sangat menjaga cucunya ini, sangat maksimal dalam memberikan kasih sayang kepada cucunya. Selain cucunya ini adalah seorang yatim piatu, ditinggal ayahnya, ditinggal wafat ibunya, juga tadi ternyata kakeknya melihat gelagat-gelagat atau ciri-ciri bahwa cucunya ini kelak akan menjadi orang yang besar. Tapi sayangnya duka
terus silih berganti setelah kewafatan ibundanya, lalu diasuh oleh kakeknya yang sangat menyayanginya. Tak lama pula kakeknya meninggalkan Nabi Muhammad SAW untuk selama-lamanya, yaitu ketika Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Lalu kakeknya memberikan wasiat sebelum kewafatannya agar yang merawat Muhammad ini harus diteruskan oleh anaknya yang bernama Abu Thalib. Dari sekian banyak anak putra Abdul Muthalib, sang kakek memilih yang meneruskan merawat Nabi Muhammad adalah Abu Thalib. Karena memang Abu Thalib ini adalah putra yang baik sikapnya, tidak gampang memprotes, juga menerima apapun ketetapan perintah dari ayahandanya, yang tak lain adalah kakek dari Nabi Muhammad. Maka betullah ketika Abu Thalib memberikan kasih sayang yang tak kalah baik, yang tak kalah besar ketimbang kasih sayang kakeknya yang dahulu. Dan Abu Thalib mengurus atau menjaga Nabi Muhammad dengan maka Abu Thalib mengurus Nabi Muhammad SAW dengan sebaik-baiknya, yang di sejarah-sejarah yang nanti yang akan kita bahas, bahwa Abu Thalib benar-benar membela keponakannya ini ketika banyak saudara-saudara yang lain memusuhinya, bahkan ingin membunuhnya. Pamannya yang bernama Abu Thalib adalah orang yang berada di paling depan untuk membela keponakan tercinta ini. Adapun Abu Thalib sebelum merawat atau sebelum mengasuh Nabi Muhammad SAW, yaitu berada dalam ekonomi yang menengah ke bawah, cenderung ke bawah, serba kekurangan, serba pas-pasan. Namun seperti halnya Halimatus Sa'diyah, Abu Thalib pun mengalami peningkatan kelayakan hidup, ekonomi, keberkahan sebab merawat dan mengasuh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan pamannya ini juga ketika merawat banyak menemukan tanda-tanda bahwa keponakannya kelak ini akan menjadi seorang yang besar, seperti mana yang kakeknya dulu juga pernah melihat hal tersebut. Salah satu contoh kecil yang membuat pamannya itu meyakini bahwa keponakannya ini kelak akan menjadi orang besar adalah keponakannya ini di antara anak-anak yang lain yang seusianya, termasuk anak yang cenderung pendiam, tidak begitu suka bermain, berlari ke sana kemari. Dan juga ketika waktu makan anak-anak yang lainnya bergegas mengurumuni orang tuanya minta makan karena memang sudah waktunya makan. Adapun Muhammad ini tidak. Dia hanya diam saja, ya menunggu diberikan bagian makanan. Tidak seperti, karena kan seharusnya umum ya, ketika misalkan sudah waktu makan atau melihat ada makanan, pasti anak-anak itu akan berkerumun, berebutan itu. Saling dorong-dorongan dulu-duluan, tapi tidak dengan Muhammad. Ia hanya duduk pasrah menunggu jatah makanan yang memang diberikan untuknya. Kembali ke Khulasah Nurul Yakin. Waqad dhahabat ila al-Madinah li ziyarati qabri abihi wa ma'aha jadduha Abdul Muthalib. Wa qila kana ma'aha Ummu Aiman wa hiya allati raja'at bi Rasulillah ila Makkah. Dan ibunda Aminah tadi pergi ke Madinah. Ini kita flashback tadi ya.
Ibunda Aminah pergi ke Madinah untuk ziarah ke makam suaminya, yaitu ayahnya Nabi Muhammad, dan ikut juga besertanya kakeknya Abdul Muthalib. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa yang bersamanya bukan Abdul Muthalib tapi Ummu Aiman, dan Ummu Aiman nanti yang akan kembali meneruskan perjalanan dari Madinah ke Makkah membawa Nabi Muhammad. Faqad dufinat bil Abwa, dan sudah dikuburkan ibunda tercinta di Abwa, wa hiya qaryatun baina Makkah wal Madinah. Abwa ini adalah sebuah desa di antara Makkah dan Madinah. Fahadanathu Ummu Aiman khadimatu abihi Abdullah. Dan yang mengasuh Nabi Muhammad pada saat itu adalah Ummu Aiman, pembantu dari ayahnya Nabi Muhammad, yaitu Abdullah. Tarbiyatuhu wa wafatu jaddihi, pengurusan Nabi Muhammad dan wafat kakeknya Nabi Muhammad. Qama bi tarbiyatihi ba'da wafati ummihi jadduhu Abdul Muthalib. Yang melanjutkan merawat mengurus Nabi Muhammad setelah wafat ibundanya yaitu adalah kakeknya Abdul Muthalib. Wa kana yuhibbuhu aktsara min hubbihi li auladihi. Dan kakeknya ini memberikan kasih sayang kepada Nabi Muhammad melebihi kasih sayang kepada anak-anaknya yang lain. Walamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam 8 sanawatin mata jadduhu ba'da an kafalahu sanataini. Dan setelah Nabi Muhammad berusia 8 tahun, yang tak lain setelah kakeknya merawat mengurus Nabi Muhammad kurang lebih 2 tahun, karena Nabi Muhammad ditinggal pergi ibunya umur 6, lalu dirawat oleh kakeknya 2 tahun. Jadi berumur 8 tahun. Nah, setelah Nabi Muhammad berumur 8 tahun ini, kakeknya pun wafat. Wa ba'da wafati jaddihi kafalahu ummuhu Abu Thalib wa kana faqiran fawassa'allahu rizqahu. Jadi memang Nabi Muhammad dibesarkan mengalami penderitaan yang bertubi-tubi bagi seorang anak kecil. Ditinggal wafat ayahnya ketika masih di kandungan, ia lahir tidak pernah melihat wajah ayahnya. Lalu ketika kecil diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, yang artinya jauh dari keluarga kandung, jauh dari ibunya, sampai umurnya 4 tahun. Dari umur 4 tahun ibunya merawat, sampai umur 6 tahun ibunya wafat. Setelah ibundanya wafat, kembali kesedihan menghampiri Nabi Muhammad, di mana ia sedang dirawat oleh kakeknya yang sangat mencintainya. Kurang lebih hanya 2 tahun sampai Nabi berusia 8 tahun, wafat pula kakek tercinta. Lalu diteruskan oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Wa ba'da wafati jaddihi kafalahu ammuhu Abu Thalib wa kana faqiran fawassa'allahu rizqahu. Dan setelah wafat kakeknya yang merawat Nabi Muhammad, pengurus Nabi Muhammad adalah pamannya yaitu Abu Thalib. Dan kondisi Abu Thalib saat itu adalah seorang yang kekurangan, fakir. Maka ketika ia merawat, menjaga Nabi Muhammad, Allah pun melapangkan rizki bagi Abi Thalib. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi qari'an bima qasamahu Allahu wa yassarahu lahu. Dan Nabi Muhammad SAW pada saat diasuh oleh pamannya merupakan anak yang cenderung qanaah, menerima apa adanya atas apa yang sudah Allah rizkikan kepadanya. Baik. Jadi kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan kepada para sahabat pecandu kopi dimanapun berada. Semoga apa yang kita bahas dari awal mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan keterbatasan dari diri saya. Dan marilah kita tutup sesi kali ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang dari awal sudah kita bahas mendatangkan keberkahan bagi diri kita dan menjadikan sebab kita mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.